Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Mobil Timor adalah mobil sedan yang diproduksi oleh PT Timor Putra Nasional yang dimiliki oleh Tommy Soeharto antara tahun 1996 dan tahun 2000. Mobil ini muncul sebagai tanggapan atas instruksi Presiden mengenai pengembangan industri mobil nasional Indonesia saat itu. Mobil Timor seri S5 sebenarnya merupakan mobil brandingan ulang dari Kia Sepia yang diimpor langsung dari Korea Selatan. Yang konon katanya mobil yang dijadikan mobil Timor ini adalah mobil stok lama Kia yang tidak laku di Korea. Mobil ini banyak menimbulkan reaksi keras mulai dari Kadin, para ATPM, pengamat otomotif hingga DPR. Mereka menuntut ketentuan yang berlaku bagi PT TPN berlaku juga untuk umum, di mana PT TPN banyak mendapatkan kemudahan bahkan insentif dari pemerintah kala itu. Tapi di sini kita tidak akan bahas masalah itu. Kita fokus ke mobilnya saja ya. Seri pertama Timor yang dirilis adalah Timor S5. Terdiri dari beberapa varian termasuk S515 SOHC, S515i Injection, dan S516i Limited Edition. Meskipun didasarkan pada Kia Sepia, tapi untuk mobil Timor ini memiliki fitur yang lebih sedikit, yang mana itu dimaksudkan untuk menjaga harga mobil agar tetap rendah. Tanpa opsi transmisi otomatis, airbag maupun ABS. Selain 3 model tadi, Timor juga mengeluarkan model station wagon yang diberi nama SW516i yang diproduksi dalam jumlah terbatas oleh karoseri New Armada. Station wagon ini berbasis dasar sedan S516i. Model ini menjadi langka dengan hanya 30 unit yang terrealisasi dari rencana awal 50 unit yang menjadikan mobil ini sebagai incaran para kolektor mobil di Indonesia. Varian S515 atau varian terendah menggunakan mesin SOHC 8 valve 4 silinder 1500 cc dan masih menggunakan karburator untuk suplai bahan bakarnya. Mobil ini juga fiturnya cukup sederhana meskipun sudah dilengkapi dengan power steering, tapi tidak dengan beberapa fitur lainnya seperti tidak adanya power window. Lalu tipe ini juga belum ada lampu bagasi, electric mirror, serta tampilan door trim yang cenderung polos. Mengenai sistem pengeremannya, semua varian mobil ini sudah menggunakan rem cakram di bagian depan serta rem tromol di belakang. Dan untuk suspensinya, semua varian Timor dilengkapi dengan McPherson strut dengan coil spring pada bagian depan dan suspensi independen dengan coil spring pada bagian belakang. Pada varian S515i, mesinnya sudah diganti dengan mesin DOHC 16 valve 4 silinder 1500 cc, yang mana mobil ini sudah menggunakan sistem injeksi untuk suplai bahan bakarnya. Dan fiturnya pun tentu saja lebih lengkap dari varian sebelumnya, di mana varian S515i ini sudah dilengkapi dengan power steering, power window, electric mirror, dan sudah dilengkapi dengan tilt steering untuk mengatur ketinggian setir mobil. Dan pada varian station wagon SW516i, fiturnya sama dengan S515i, hanya beda di bentuknya saja. Terakhir untuk varian S516i LE atau Limited Edition, varian ini adalah salah satu dari sekian banyak prototipe Timor yang mana belum dijual secara bebas di Indonesia. Mobil ini dibuat dengan orientasi mobil balap dengan lisensi oleh perusahaan otomotif asal Inggris bernama ProDrive, yang mana ProDrive ini biasa untuk merancang, membangun, dan membalap mobil untuk perusahaan dan tim seperti Aston Martin, Bahrain Run Extreme, dan tim X44.
Keunggulan mobil ini antara lain ada di harganya yang sangat terjangkau, spare part yang mudah didapat dan harganya yang relatif murah. Lalu mobil ini pun mudah untuk dirawat dan hemat biaya perawatannya. Sedangkan untuk kekurangannya, bodi mobil ini tergolong tipis dan ditambah umur mobil, karet-karet pintu yang sudah tua menjadikan suara dari luar mobil bisa terdengar jelas sampai ke dalam kabin mobil. Dikarenakan usia Timor yang cukup tua dan berhubung mobil ini juga aslinya stok lama dan bukan buatan Jepang, maka perlu diperhatikan juga komponen-komponennya seperti rem yang cepat aus, selang-selang yang sudah mulai getas, karet-karet seal, sampai radiator juga perlu diperhatikan. Lalu pada Timor yang masih memakai mesin SOHC karburator, mobil ini dirasa kurang bertenaga dan ditambah dengan umur mobil, bisa dipastikan juga kalau performa karburatornya pasti sudah menurun. Dan yang terakhir, kayaknya saat ini sudah susah untuk cari unit Timor yang masih segar. Untuk masalah harga dari Timor varian SOHC maupun DOHC tidak lebih dari 20 jutaan saja. Pasaran sih ada di angka 15 jutaan. Tapi yang harus diingat adalah untuk saat ini susah untuk cari mobil Timor dengan kondisi yang masih segar. Jadi dengan harga 15 jutaan tadi sudah bisa dipastikan kalau mobilnya butuh banyak perbaikan. Demikian ulasan singkat kita tentang mobil Timor. Mobil yang jika saja ATPM-nya tidak bubar, pasti Timor sudah menjadi salah satu merek mobil terkemuka di Indonesia. Dan bukan tidak mungkin Timor bisa bersaing dengan merek-merek besar seperti Toyota, Daihatsu, dan lain sebagainya. PT TPN ini sebenarnya sudah menyiapkan beberapa prototipe mobil yang menurut saya lumayan keren. Contohnya Timor J520i yang sama bentuknya dengan Kia Sportage, lalu Timor S213i dengan konsep hatchbacknya, dan terakhir Timor Borneo yang bentuknya mirip dengan mobil mewah sekelas Lamborghini. Mantap kan? Tapi ya gimana lagi, dikarenakan PT TPN ini bubar, maka prototipenya pun tidak jadi diproduksi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.